Shalom saudara sekalian, dimanapun saudara berada, saya berdoa, perlindungan dan hadiratnya memenuhi saudara selalu. Kita akan membahas mengenai apakah boleh orang percaya menghardik setan dan juga sakit penyakit. Lalu apakah ada landasan firman dari kebiasaan yang umumnya orang Pentakosta lakukan ini? Sampai hari ini, kita masih mempercayai bahwa Allah masih mau melakukan mujizat di tengah-tengah dunia. Baik itu mujizat kesembuhan, kelepasan dari keterikatan, maupun providensia Tuhan di keseharian hidup kita. 1 Korintus 3 ayat 9 jelas berkata bahwa kita adalah kawan sekerja Allah di dunia ini. Dan Yesus mengutus umatnya untuk memberitakan Injil sembari mengusir setan demi namanya dan mendoakan mereka yang sakit. Di tengah dunia yang dipenuhi oleh sakit penyakit dan banyak kelemahan ini, apa yang dapat umat Tuhan lakukan secara rohani bagi keselamatan negeri kita? Kita berdoa dan menghardik sakit penyakit ini agar Allah berpekara dan mengadakan mujizatnya. Khususnya bagi Indonesia yang sedang dilanda COVID-19. Hal ini dilandasi dan dipagari oleh 4 hal. Yang pertama, teladan Yesus yang melakukan mujizat supernatural. Di dalam perjanjian baru, tercatat ada 7 kali Yesus mengusir setan dalam kitab Matius, Markus, dan Lukas. Dan begitu banyak catatan Yesus menyembuhkan mereka yang sakit, baik secara perorangan maupun secara khalayak ramai. Kalau kita adalah kawan sekerja Yesus dan percaya bahwa kita diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk mengusir setan dan menyembuhkan sakit penyakit, maka kita pun akan berlaku demikian. Pengetahuan Alkitab kita akan lebih kuat jika disertai oleh pengalaman iman yang sama. Kita membaca bahwa Yesus sering melakukan kesembuhan. Dia memberikan kuasa yang sama kepada para murid. Seperti di dalam Lukas pasal yang 9 ayat yang pertama. Dikatakan, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Nah, secara global, umat Pentakosta meyakini bahwa orang percaya di zaman now juga diberikan kuasa untuk menghardik dan menyembuhkan. Gembala sidang kita, Pak Niko, mendapatkan tuntunan untuk melakukan KKR kesembuhan ilahi di dalam dan luar negeri. Tercatat, sudah ada 318 kali KKR yang dilakukan dari tahun 2006 sampai 2019. Dan juga lewat program TV yang disaksikan oleh jutaan orang yang mengalami hadirat Tuhan. Ribuan orang mengalami kesembuhan yang juga disaksikan oleh banyak orang. Itu adalah pengalaman rohani tak terbantahkan yang memperkuat pengetahuan umat tentang karakter Allah yang penuh kasih itu. Kalau kita membaca sejarah kegerakan Pentakosta secara global, maka saudara akan melihat begitu banyak mujizat supernatural yang Tuhan kerjakan lewat hamba-hambanya di berbagai belahan dunia. Itu semua semata-mata karena Allah mengasihi jiwa-jiwa dan Ia ingin semua orang diselamatkan. Yang kedua, otoritas firman Tuhan. Di dalam kehidupan orang percaya, firman Tuhan menjadi dasar dari apa yang kita lakukan sehari-hari. Kalau pertanyaannya adalah, apakah orang percaya boleh menghardik sakit penyakit dan setan? Tentu kita melihat dari teks Alkitab bagaimana Yesus dan para rasul melakukannya. Di dalam Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-39, mertua Petrus sakit demam keras. Petrus meminta Yesus untuk datang. Yesus menyembuhkan mertua Petrus dengan cara apa? Yesus menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Ini yang menjadi dasar bagi orang percaya. Secara spiritual, kita berdoa dan menghardik sakit penyakit seperti yang Yesus lakukan. Di dalam Yohanes pasal ke-14 ayat yang ke-12 juga dikatakan bahwa orang percaya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar lagi. Pekerjaan ini mencakup mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Karakter kerendahan hati yang Dia tunjukkan. Dan kasih yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Inilah yang menjadi dasar bagi orang percaya untuk melangkah dengan iman di atas dasar janji firman Tuhan. Poin yang ketiga, ketaatan kepada pemerintah. Ketika gereja mengajak umatnya untuk berdoa syafaat bagi negeri ini, bukan berarti kita tidak mentaati pemerintah dalam melakukan physical distancing atau memakai masker. Roma 13 jelas mengajarkan bahwa orang percaya diminta untuk taat dan patuh kepada pemerintah sebagai hamba Allah di dunia untuk kebaikan kita. Dalam konteks pandemi COVID-19, maka ketika kita berdoa menghardik pandemi ini agar cepat selesai, pada saat yang bersamaan kita juga mentaati peraturan pemerintah dalam mematuhi protokol kesehatan. Poin yang keempat,
menantikan waktunya Tuhan. Ketika kita berdoa syafaat dan melakukan tindakan iman seperti menghardik hal semacam ini, tidak terlepas dari kedaulatan Tuhan. Iman yang rasional membuat kita terus-menerus berdoa dan berharap hanya kepada Tuhan, sembari mengetahui bahwa jalan manusia bukan jalannya Tuhan. Rancangan manusia bukan rancangannya Tuhan. Contoh, ketika Daud berdoa dan berpuasa demi anaknya yang sakit, sebagai penghakiman Tuhan atas hubungannya yang salah dengan Batsheba, dia melakukannya dengan tidak jemu-jemu. Tetapi ketika Tuhan berkata lain dan anak itu harus mati, maka Daud segera bangkit. Dia makan dan kembali beraktivitas. Apa yang dapat kita pelajari? Orang percaya diminta untuk terus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tetapi jawaban final ada di tangan Tuhan. Rentang waktu ketika kita mulai berdoa sampai adanya jawaban dari Tuhan dapat digunakan sebagai waktu pertobatan dari sisi manusia dan juga waktu untuk mencari hadirat Tuhan. Saudara, apa kesimpulannya? Iman yang rasional bukanlah iman yang buta dan gegabah. Iman yang melibatkan akal budi dan pikiran kita sangat diperlukan dalam meresponi pandemi COVID-19 ini. Kita tetap mempercayai mujizat Allah di tengah bangsa kita. Kita berdoa untuk pemerintah agar diberi hikmat menyelesaikan pandemi ini. Dan kita pun mentaati protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Saya berdoa agar kita semua mau ambil bagian untuk berdoa dan bersyafaat bagi bangsa Indonesia. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara terkasih dalam Tuhan. Saya percaya bahwa ibadah kita hari ini adalah ibadah yang berkenan di mata Tuhan. Yuk sama-sama membuka hati kita. Dan kita percaya yakin apapun masalah kita hari ini, kita punya Allah yang besar. Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Dan Allah yang akan memberkati kita dengan segala kekayaan dan kemuliaannya. Sama-sama kita berdoa untuk mulai ibadah kita siang hari ini. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan dan anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kami. Kami ada semua karena kemurahan Tuhan. Kami ada semua karena kebaikan Tuhan. Dan kami yakin apapun yang kami hadapi hari ini, kami punya iman, harap dan percaya kami bahwa kami punya Allah yang besar. Allah yang sanggup melakukan segala perkara-perkara yang ajaib bagi kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami rindu untuk membuka hati kami. Kami mau bernyanyi, menyembah dan memuji-Mu dengan segenap hati kami. Dan biarlah ibadah ini bukan ibadah yang biasa-biasa saja, tapi ibadah yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap memulai ibadah kami dengan penuh sukacita. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, bahwa kita punya Allah yang sanggup melakukan segala perkara yang ajaib. Kita punya Allah yang besar. Mari sama-sama kita bernyanyi pujian ini dengan segenap hati kita. Sama-sama kita katakan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi dengan iman katakan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Dengan segenap hatimu katakan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada
di dalam-Mu. Makasih ya Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Dengan iman sama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Biar pujian ini naik dari hati ini, kita semua dengan segenap hati katakan, ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Terima kasih Yesus Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan sekali lagi dengan penuh iman katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Dengan iman kami mau berkata, Engkau Allah kami yang besar. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Dan sekali lagi dengan iman kita katakan, kami punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sambil mengangkat kedua tangan kita katakan penuh dengan iman, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa. Ku terima sekarang
terima sekarang kemenangan dari-Mu ya Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan dari, kami terima dengan iman. Oh, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Beri tepuk tangan kemuliaan bagi nama Allah kita Yesus Kristus Tuhan. Sambil sembah Dia, tinggikan namanya yang kudus. Yesus Tuhan, Allah kami yang hidup. Kami menyembah Engkau dengan segenap hati kami. Kau Allah yang besar, yang sanggup menggenapi setiap janji-Mu Tuhan. Mari sembah Dia, mari tinggikan namanya, mari agungkan Dia. Yesus, Raja kami yang hidup, iman kami percaya kepadamu. Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang mulia, Raja segala raja. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus. Kami tinggikan Engkau ke tempat ini. Oh, Engkau ajaib bagi kami, Engkau ajaib bagi kami Tuhan. Urabasyadaranabo, terpujilah nama-Mu ya Allah kami. Terpujilah nama-Mu Allah kami. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau. Kami percaya kuasa-Mu ajaib bagi kami. Meski dalam kesesakan, meski dalam pergumulan, kami percaya Engkau Allah yang sanggup menggenapi janji-Mu, Allah yang sanggup menggenapi janji-Mu bagi kami. Sebab Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar. Oh, Kau Allah yang besar. Oh, Kau Allah yang besar. Oh, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Sekali lagi dengan iman katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya nama Yesus yang layak kami agungkan. Hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Hanya Kau yang layak ku Tepuk tangannya meriah bagi Raja kita, Allah kita, Yesus Kristus Tuhan. Mari saya mengajak Bapak Ibu untuk kita bersama-sama mendeklarasikan Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepas
menyelamatkan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Amin. Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara-perkara yang ajaib bagi kita. Dia Allah yang besar. Haleluya. Amin. Shalom sekali lagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya percaya bahwa kita punya Allah yang besar. Allah yang sanggup memberkati kita dengan segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Amin. Sama-sama kita memuji menyembah Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini dengan penuh iman kita. Aku diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu. Yuk dengan iman katakan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan, amin, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Saya sama-sama katakan, aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih Tuhan, kami percaya dengan iman kami bahwa hidup kami diberkati sepanjang hari ini. Yuk sama-sama katakan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sama-sama katakan, aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Dengan iman sekali katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan baik. Saya kira iman katakan, aku diberkati, kebun. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku
anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dengan iman kami diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah online di minggu pertama di bulan November. Saya percaya pemeliharaan Tuhan sempurna dalam kehidupan Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Nah, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum itu saya mengajak kita untuk berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Engkau akan menyatakan kebenaran firman-Mu. Engkau akan membawa setiap kami untuk bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Dan masuk di dalam setiap rencana yang Tuhan sudah siapkan buat kami semua. Terima kasih Roh Kudus mengurapi kami semua. Kami mau mendengar kebenaran firman-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap orang pasti mempunyai mimpi yang daripada Tuhan. Mungkin ada hari ini di antara Bapak Ibu yang belum mendapatkan mimpi itu. Tetapi yang pasti setiap orang percaya Tuhan sudah sediakan sebuah mimpi. Dan juga setiap orang percaya pasti akan ada yang namanya destiny atau tujuan. Nah, yang menyedihkan banyak orang hidup dengan mimpinya dibandingkan berjalan di dalam destiny-nya. Di dalam kehidupan Yusuf, kita sudah tahu bahwa Tuhan memberikan Yusuf mimpi waktu dia masih berumur 17 tahun. Dan dia mulai melangkah berjalan di dalam destiny-nya baru ketika dia berumur 30 tahun. Dan ketika dia mencapai destiny-nya hampir di sekitar 40 tahun. Nah, untuk dia bisa mencapai destiny yang Tuhan sudah siapkan, ternyata dia harus melalui sebuah tes karakter. Saudara dan saya, setiap kita harus melalui tes karakter ini, supaya kita bisa mencapai destiny yang Tuhan sudah sediakan buat setiap kita. Nah, kenapa banyak orang tidak bisa mencapai destiny ini? Alasannya karena mereka belum lulus di dalam tes ini. Nah, saya mau mengajak kita semua membuka Alkitab kita di dalam kitab Kejadian 37. Kitab Kejadian 37, saya akan bacakan ayat 1. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Saudara perhatikan, Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar-kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Saudara ingat, di sini Yusuf adalah seorang yang suka mengadu. Ayat 3. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Jubah ini dalam bahasa Inggrisnya itu lebih jelas warna-warni. Ayat 4, setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf
Lalu mimpi itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi. Saudara, Yusuf sudah dibenci sama saudara-saudaranya karena lebih disayang oleh ayahnya Israel. Tetapi ketika Yusuf menceritakan mimpinya, firman Tuhan bilang mereka menjadi lebih benci. Nah, ini yang menjadi mimpi Yusuf yang dia sampaikan. Ayat ke-6. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang, mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku ini. Wow, luar biasa. Sudah tahu saudara-saudaranya membenci dia, iri kepada dia. Dia cerita sesuatu tentang mimpinya kepada saudaranya. Wow. Ayat 8. Akibatnya, lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Artinya cara dia berbicara tentang dirinya dan tentang mimpinya. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yusuf ini gak pernah belajar. Sudah dibenci, dia masih berani menyampaikan mimpinya. Nah, harap maklum. Pada waktu Yusuf menceritakan mimpinya ini, dia berumur masih 17 tahun, masih muda. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Nah saudara, Yusuf dapat mimpi dari Tuhan. Dan mimpinya ini langsung diceritakan kepada saudara-saudaranya. Waktu dia mendapatkan mimpi, dia berumur 17 tahun. Dan dia melangkah, saya katakan dia melangkah masuk di dalam destininya pada umur 30 tahun. Dan kemudian mencapai destininya itu hampir umur ke-40. Nah apa yang terjadi antara mimpi dan destininya? Ternyata dia harus menjalani sebuah tes karakter yang tadi saya sampaikan. Tes karakter kesombongan. Nah ini yang mau sampaikan ada 3 poin pada hari ini. Yang pertama, seperti Yusuf mempunyai mimpi, mendapatkan mimpi dari Tuhan. Saudara dan saya pasti juga Tuhan berikan mimpi. Tuhan memberikan juga destiny kepada setiap saudara dan saya. Dan mimpi serta destiny yang diberikan oleh Tuhan pasti jauh lebih baik dan lebih besar daripada mimpi kita. Pertanyaannya, bagaimana saudara bisa tahu bahwa mimpi ini berasal dari Tuhan? Nah di dalam Bilangan 12 ayat 6 dikatakan demikian. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Bagaimana saudara bisa tahu bahwa mimpi yang saudara dapatkan ini adalah mimpi yang daripada Tuhan? Saudara harus mengenal Tuhan.
Saudara harus mengenali sang pemberi mimpi itu tentunya. Saudara harus mengenali Tuhan yang mengungkapkan dan memenuhi mimpi dan destiny saudara. Amin. Nah, jika saudara mau tahu mimpi Tuhan untuk saudara, saudara harus mulai mempunyai satu atau membangun satu hubungan yang intim dengan Tuhan. Supaya seperti Tuhan berbicara dengan Musa terus terang, dengan terbuka, bukan dengan teka-teki, maka Tuhan juga akan berbicara kepada saudara dengan terus terang, muka berhadapan dengan muka. Tuhan Yesus berbicara kepada Musa sebagai sahabat dan Tuhan berkata di dalam Yohanes 15 ayat 15, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat." Wow, ini luar biasa. Tuhan mau menganggap saudara dan saya sebagai sahabatnya. Supaya apa? Supaya dia bisa menceritakan kepada saudara apa yang menjadi isi hatinya, buat mimpinya yang dia sudah siapkan buat setiap saudara. Sebab seorang budak nggak tahu apa yang dikerjakan oleh tuannya, tetapi seorang sahabat tahu. Maka untuk itu kita harus mengenal Tuhan. Nah, tadi saya katakan Tuhan menyediakan sebuah mimpi buat setiap kita orang-orang percaya. Tetapi ada juga di mana kita mempunyai mimpi kita sendiri. Kita bisa mempunyai sebuah mimpi yang egois. Nah, mimpi yang egois ini bisa mengaburkan mimpi yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya. Tadi saya katakan mimpi yang daripada Tuhan jauh lebih baik, jauh lebih besar dari mimpi dan destiny kita. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada beberapa mimpi-mimpi kita yang harus kita letakkan, kita taruh, kita serahkan kepada Tuhan. Dan mari kita mengikuti apa yang menjadi mimpi Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Jadi yang pertama, Tuhan punya mimpi ya buat saudara dan saya. Yang kedua, kalau kita sudah mendapatkan mimpi, mari kita jangan membual atau menyombongkan diri kita dengan mimpi yang besar-besar yang Tuhan sediakan buat kita. Sebab ketika kita membual atau membesar-besarkan, menyombongkan mimpi kita kepada orang lain seperti yang disampaikan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya, maka hampir saja Yusuf menggagalkan mimpi Tuhan dalam hidupnya. Tuhan sudah sediakan buat Yusuf, tapi dia membual. Nah, saudara, kita tahu ada banyak orang suka membual, suka menyombongkan dirinya sendiri. Saya punya teman, baru ngomong aja kita sudah tahu. Yang dari mulutnya keluarnya, yang membesar-besarkan. Yang selalu ngomongnya ngomong besar. Ada lagi yang bilang panggilan saya di dalam pelayanan ini dan itu. Saudara, kita nggak perlu memberitahu kepada orang. Dan terus kalau kita terus membual atau membesar-besarkan mimpi kita, maka kita tidak bisa mencapai destiny yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Dikatakan tadi kakak-kakaknya Yusuf ini membenci dia karena mimpinya dan karena perkataannya. Nah, ini adalah kesombongan Yusuf. Dan ini adalah tes buat Yusuf atas kesombongannya. Dan dalam pandangan saya, Yusuf sudah gagal.
dalam tes ini. Ya, dia kasih tahu semua orang mimpinya ini. Kenapa dia nggak diam? Kenapa dia nggak merenungkan mimpi yang dari Tuhan ini? Dierami dulu. Tetapi dia langsung ceritakan. Bahkan sudah dibenci oleh karena mimpinya, karena perkataannya. Dia ceritakan lagi mimpinya yang kedua. Jadi menurut saya dia gagal dalam tes kesombongan ini. Tetapi ketika saya bilang Yusuf gagal, dalam pandangan mata Tuhan, sebetulnya tidak ada yang gagal. Tidak ada kata gagal di hadapan Tuhan. Yang ada, ambil ulang tes ini. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu memberikan kesempatan kepada kita. Jadi ketika kita menghadapi satu masalah dalam kehidupan kita, kita tahu kita tidak gagal. Kalau kita memeriksa kehidupan kita, kita koreksi, kita tinggal ambil ulang tes ini. Dan cepat atau lambat, kita akan lulus. Sehingga kita enggak frustrasi. Kita tidak meninggalkan Tuhan. Ya. Mari ketika kita mendapatkan sebuah mimpi, jangan kita besar-besarkan. Tapi kita simpan, kita renungkan, kita bawa dalam doa. Tapi toh Yusuf melakukannya. Kenapa seseorang bisa nggak mencapai destiny, sedangkan orang lain bisa mencapai tujuannya? Ya karena dia suka membual. Bagaimana caranya untuk tidak membual? Gampang, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berhenti berbicara. Kenapa orang membual? Karena di dalam hatinya ada kesombongan. Matius 12 ayat 34 dikatakan, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Saya bisa katakan kita bisa tahu apa yang ada di dalam hati seseorang. Itu dari apa yang keluar dari mulutnya. Kita tinggal dengarkan saja apa yang keluar dari mulutnya, maka kita bisa tahu apa yang ada di dalam hatinya. Ya mungkin kita nggak bisa tahu semuanya, tetapi secara garis besar kita akan tahu. Karena apa yang diucapkan mulut meluap dari hati. Tadi saya katakan kita ini suka membesar-besarkan, kita suka membual karena kita punya kesombongan di hati kita. Itu sebabnya kita perlu membereskan hati kita. Sebab jika ada sesuatu dalam hati kita, pasti akan keluar dari mulut kita. Kesombongan itu selalu ada suaranya. Selalu minta didengar. Kesombongan itu selalu mau kasih pendapat. Karena pendapatnya selalu benar dan yang terbaik daripada pendapat orang lain. Pendapatnya lebih penting daripada pendapat orang lain. Nah, Bapak Ibu, kita harus mengatasi hal ini. Supaya apa? Supaya kita tidak gagal dalam mencapai destiny yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Ingat di awal tadi saya katakan Yusuf ini kasih laporan buruk tentang saudara-saudaranya kepada ayahnya. Ini dia lakukan sebelum dia dapat mimpi. Dia ini tukang ngadu, artinya dia sudah punya masalah dengan mulutnya. Nah ingat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika seseorang punya masalah dengan mulut, berarti dia punya masalah dengan hatinya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan kasih mimpi kepada Yusuf. Bahwa saudara-saudaranya ini tunduk kepada dia. Mimpi itu bukan destininya Yusuf.
destiny Yusuf atau tujuan Yusuf bukan supaya saudara-saudaranya ini tunduk sama dia. Tetapi destiny atau purpose atau tujuannya adalah Yusuf bisa menyelamatkan banyak orang. Destininya adalah Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dan dia bisa menyimpan gandum sehingga nanti saat kelaparan terjadi banyak orang yang bisa diselamatkan. Ini destiny Yusuf. Nah, saya pikir-pikir kenapa Tuhan gak kasih Yusuf mimpi tentang menyelamatkan orang lain. Kenapa Yusuf gak bilang, oh iya, saya dapat mimpi dari Tuhan untuk menjadi pengelola yang baik. Dan Tuhan akan pakai saya secara luar biasa untuk menolong orang pada suatu hari. Kenapa Tuhan gak kasih mimpi seperti ini? Ada beberapa alasan. Yang pertama, Yusuf pada waktu dia menerima mimpinya baru berumur 17 tahun. Dia masih sangat muda. Orang yang rohaninya masih sangat muda, belum dewasa rohani, ketika diberikan sebuah mimpi, maka itu tidak akan memotivasi dia. Ngapain nolongin orang? Tapi mungkin motivasinya lebih kepada, bagaimana bisa menjadi sukses? Bagaimana bisa mendapatkan kekuasaan? Bagaimana bisa menjadi terkenal? Itulah yang dipikirkan. Kalau orang masih rohaninya masih muda. Kalau saudara dan saya menolong banyak orang, itulah tujuan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Dan ketika nanti satu saat kita bertumbuh dewasa di dalam pengenalan akan Tuhan, maka kita mengerti ketika Tuhan memberikan sebuah mimpi yang besar atau Tuhan memberikan pengaruh yang besar kepada saudara dan saya, itu akan dipakai untuk tujuannya, bukan untuk tujuan kita. Jadi Tuhan kasih mimpi kepada Yusuf bukan supaya supaya saudara-saudara tunduk, tetapi karena Tuhan mau pakai dia untuk menolong banyak orang. Yang kedua alasannya, Tuhan nggak pakai dia, Tuhan tidak memberi dia mimpi sebab mimpi itu akan menunjukkan hatinya. Artinya begini, mungkin nggak Tuhan pakai mimpi yang dikasih sama Tuhan ini untuk mengerjakan sesuatu dari hidup saudara dan saya, supaya kita bisa mencapai destiny Tuhan. Ya, saya mau kasih tahu, mimpi dari Tuhan tidak sama dengan destiny. Mimpi itu adalah langkah awal kita dalam menuju kedewasaan, supaya kita bisa mengatasi destiny kita. Jika saudara nggak bisa mengatasi mimpi, maka saudara tidak bisa mengatasi destiny saudara. Kalau saudara nggak bisa rendah hati dengan mimpi yang Tuhan berikan, saudara nggak akan pernah bisa memiliki destiny. Karena destiny itu pada akhirnya akan menghancurkan hidup saudara. Dan Tuhan tahu hal itu. Makanya setiap orang harus lulus tes atau ujian kesombongan ini. Tuhan kasih sebuah mimpi yang besar kepada saudara dan saya. Tujuannya untuk mengeluarkan kesombongan yang ada di dalam hati kita. Sehingga hati kita menjadi murni dan bisa menangani destiny yang Tuhan sudah siapkan buat saudara dan saya. Baik, jadi kalau saudara dan saya akan berjalan dalam mimpi ke destiny, maka kita tahu dan kita harus percaya bahwa yang pertama tadi Tuhan sudah punya mimpi buat setiap saudara dan saya.
Yang kedua, waktu dapat mimpi, kita tidak boleh membual. Ini yang ketiga, yang terakhir. Kita harus membereskan kesombongan ini. Bagaimana kita menangani dosa kesombongan ini? Yang pertama, saudara harus menyadari bahwa dosa kesombongan ini adalah dosa yang paling dibenci Tuhan. Amsal 6 ayat 16 berkata demikian. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Dan saudara kalau baca di ayat 17, Amsal 6 ayat 17. Mata sombong itu menempatkan paling pertama. Dan seterusnya. Nah, mata sombong ini dalam bahasa Inggrisnya proud look. Apa ini proud look atau mata sombong? The spirit that makes one overestimate himself and underestimate others. Jadi ini adalah sebuah roh yang membuat seorang melebihkan dirinya sendiri. Dan tentunya meremehkan orang lain. Nah, kita harus tahu di dalam Amsal 8 ayat 13 Tuhan juga bilang ada 4 dosa di sana yang Tuhan benci, 4 kejahatan dan kesombongan menempati yang pertama. Nah, yang kedua, kalau kita sudah menyadari bahwa Tuhan membenci kesombongan, yang kedua, saudara dan saya kita perlu mengerti akibat dari kesombongan kalau kita nggak buang ini apa. Yang jelas di dalam Yakobus 4 ayat 6. Tuhan sendiri yang akan menentang orang yang congkak. Atau di dalam Amplified Bible, orang yang sombong. Tuhan akan menempatkan dirinya melawan orang sombong. Bayangin, Tuhan akan menempatkan dirinya melawan orang yang sombong. Bahkan akibat dari kesombongan di dalam Yeremia 17 ayat 5, firman Tuhan berkata demikian. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Bapak Ibu, ngeri benar. Itu sebabnya saya mengajak Bapak Ibu, mari jauhi dosa kesombongan ini. Cek and recheck hati kita. Apakah ada dosa kesombongan di dalam kehidupan kita? Kita sudah mengerti tadi dosa itu dibenci Tuhan, akibatnya yang ketiga, mengingat dari mana saudara berasal dan seberapa jauh Tuhan telah membawa saudara sampai hari ini, itu akan membantu saudara dan saya untuk menjauhi kesombongan. Saudara, kita harus mengingat apa yang Tuhan sudah lakukan. Saya ada sampai hari ini, sungguh-sungguh saya tahu dengan pasti. Semua itu karena Tuhan. Semua hanya karena anugerah dan kemurahannya aja. Gak ada bagian dari saya yang patut saya sombongkan. Mari, Yohanes 15 ayat 5 bilang begini. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita ini cuma ranting. Kita harus melekat kepada pokok anggurnya, yaitu Tuhan sendiri. Jangan pernah terputus. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Hari ini, Bapak Ibu sudah mendengar bahwa Tuhan mempunyai mimpi yang baik. Dan destiny yang besar buat setiap Bapak Ibu. Bagaimana bisa tahu mimpi itu yang Tuhan sediakan? Kenali Tuhan. Kenali sang pemberi mimpi itu.
Kenali sang pemberi mimpi yang bisa mengungkapkan dan memenuhi mimpi dan destiny saudara. Kita mengerti antara mimpi dan destiny ada sebuah proses, ada sebuah tes karakter yang harus kita lalui. Hari ini saya berbicara tes kesombongan. Kita tidak akan mencapai destiny yang Tuhan sudah siapkan ketika ada kesombongan dalam hati kita. Kita harus bereskan. Kita harus bereskan kesombongan kita. Dan jangan membual tentang mimpi-mimpi kita ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari masuk di dalam destiny-nya Tuhan. Saya percaya ketika kita masuk dalam destiny Tuhan, kita adalah orang yang paling berbahagia di muka bumi ini. Kita menggenapi destiny yang Tuhan sudah berikan buat setiap saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Hamba sudah menyampaikan firman-Mu. Engkau yang terus berbicara Roh Kudus dalam setiap hati kami. Engkau yang menjabarkannya lebih jelas lagi. Kami mau Tuhan, mimpi yang daripada Tuhan ini masuk ke destiny. Tidak ada kegagalan di dalamnya. Kami mencapai destiny yang Tuhan sudah siapkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, Engkau sungguh baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Karena ini adalah minggu pertama di bulan November. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mempersiapkan roti dan anggur. Atau juga biskuit dan sirup di tangan saudara. Mari Bapak Ibu, perjamuan kudus ini adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Tuhan mau setiap kita makan dan minum perjamuan ini, kita mengingat apa yang Tuhan sudah kerjakan buat saudara dan saya. Mari mengucap syukur kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Terima kasih Engkau menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Engkau menebus dosa-dosa kami. Engkau mati di kayu salib menggantikan kami. Oh, kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih. Kami menyiapkan hati kami. Kami minta ampun kalau ada dosa-dosa yang masih mengganjal dalam hati kami. Kami minta ampun di dalam nama Tuhan Yesus. Kuduskan kami, layakkan kami untuk duduk sehidangan dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Terima kasih. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari Bapak Ibu kita angkat roti di tangan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dan kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus?
Saudara dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Semua mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Kau baik. Kau sungguh baik. Hamba-Mu berdoa. Engkau memberkati dimanapun umat-Mu berada. Di rumah mereka masing-masing bersama dengan keluarga. Engkau memberkati keluarga demi keluarga. Engkau memberkati kepala rumah tangga di dalam usaha pekerjaannya. Engkau memberkati ibu-ibu rumah tangga. Engkau memberkati anak-anak mereka. Pagar perlindungan Tuhan yang sempurna ada di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih mereka diberkati dengan kesehatan yang sempurna. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Saat ini yang sakit, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu, jadilah sembuh. Jadilah sembuh dimanapun engkau berada. Kesembuhan mengalir saat ini. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Yang membutuhkan jawaban doa, Tuhan menjawab doa-doa saudara. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya mengajak kita bersama-sama untuk mendeklarasikan apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga. Supaya apa yang kita perkatakan itu terjadi dalam kehidupan kita. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari saya mengajak Bapak Ibu mengangkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Dan saat ini terimalah damai sejahtera, sukacita, berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga melalui putranya yang tunggal Yesus Kristus Tuhan dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.